Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Melinda Ho. Kenalin, aku Melinda. Buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube ini, aku biasanya membagikan tips atau cara-cara memulai usaha kosmetik atau toko kosmetik ya. Ngomongin soal toko kosmetik, buat kalian yang lagi nonton video aku, apakah kalian akan mulai usaha kosmetik atau kalian sudah punya toko kosmetik dan sedang menjalani usaha kalian? Pernah nggak sih kalian itu dibuat gelisah atau dibuat galau karena sepinya toko kosmetik kita? Pernah nggak kalian galau, kenapa ya kok toko aku sepi? Kenapa ya kok toko aku kurang pengunjung, kurang customer, kurang pembeli gitu kan? Otomatis itu semua mempengaruhi pendapatan kita juga ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang 2 poin yang menentukan sepi atau tidaknya toko kita. 2 poin ini adalah pengalaman aku yang sudah aku jalani, dan 2 poin ini sudah aku terapkan ke toko aku sendiri dan hasilnya itu sangat memuaskan. Oke? Apa aja poinnya? Langsung aja kita ke videonya. Oke, faktor yang utama adalah ketika kita merasa toko kosmetik kita itu sepi adalah kita cek lagi apakah kita sudah fokus untuk menjual kosmetik atau menjual barang-barang produk-produk kosmetik. Apakah kita sudah fokus untuk menjual produk tersebut? Sekali lagi, aku ngomongin tentang positioning atau fokus jualan kosmetik saja. Aku sudah pernah ngomongin hal ini di video-video aku sebelumnya, bahwa salah satu strategi yang paling mujarab adalah kita fokus jualan kosmetik saja. Aku sendiri sudah mengimplementasikan hal ini ke toko aku sendiri, dan memang terbukti ketika tokonya itu baru beberapa bulan, tapi toko aku tuh sudah dikenal di mana-mana, sudah dikenal di kalangan target pasar aku. Salah satu rahasianya adalah positioning dari bisnis kita ya. Ketika kita jualan kosmetik, tolong banget untuk fokus jualan kosmetik aja, nggak usah dicampur adukan dengan jualan hijab, jualan baju, jualan baby shop, jualan obat-obatan, nggak usah, karena nanti akan membingungkan posisi kita di persepsi pembeli kita. Pada intinya, positioning produk atau perusahaan itu atau bisnis itu adalah difungsikan sebagai positioning itu posisi atau tempat di mana kita mengambil tempat atau posisi di persepsi atau di otaknya pembeli. Ini tujuannya supaya posisi atau tempat kita di hati pelanggan atau di otaknya pelanggan atau di persepsinya pelanggan itu bisa kokoh gitu loh. Misalnya gini, yang sering aku temuin ya di daerah aku itu, mereka itu toko kosmetik, jualan kosmetik, tapi mereka juga di tokonya itu ada jualan hijab lah, jualan baju lah, jualan baby shop lah, jualan obat-obatan lah gitu kan. Nah, ini berdampak buruk ke usaha kita sendiri. Kenapa? Karena nanti pelanggan itu bakalan bingung. Sebenarnya toko kita itu jualan apa sih? Jualan kosmetik kah? Jualan baju kah? Atau jualan hijab kah? Gitu. Kayak ya udah Kak, nggak apa-apa, jualan fashion iya, jualan kosmetik iya, jadi supaya si customer ini bisa membeli barang di satu tempat gitu. Menurut aku pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena kita itu nanti diragukan posisinya, diragukan tempatnya. Sebenarnya kita itu jualan apa? Jualan hijab, jualan baju, atau jualan kosmetik. Kalau misalnya pengen jualan hijab, ya udah fokus jualan hijab aja. Maksudnya tuh fokus, kalau pengen jualan hijab, hijab aja, jualan baju, baju aja. Jualan kosmetik, ya udah jualan kosmetik aja, nggak usah dicampur adukan. Karena kalau kita mencampur adukan toko kita, kita itu akan diragukan oleh customer. Sebenarnya kita jualan apa? Jualan fashion atau jualan kosmetik gitu ya. Sekali lagi, kenapa aku sering mewanti-wanti di video aku sebelumnya juga bahwa kita harus fokus jualan kosmetik, fokus aja jualan kosmetik, karena supaya posisi kita di hati pelanggan, di hati customer itu kuat. Kalau oh iya, Melinda itu sebenarnya jualan kosmetik gitu loh, karena kan di sana cuman ya ada kosmetik. Kosmetik itu kan banyak banget ya, ada skincare, ada make up, ada produk dekoratif ya. Secara garis besar aja ya guys, karena aku membaca di Google itu
ya, positioning bisnis, pengertiannya apa, bla 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 bla. Dan memang ternyata bahasanya itu bahasa yang bahasa akademis banget gitu. Nah, di sini aku ingin menyederhanakan supaya teman-teman lebih mengerti poinnya itu apa gitu. Karena kan ya aku sendiri sudah mengalami, aku sudah pusing, ibaratnya dipusingkan dengan urusan-urusan bisnis, terus aku harus dipusingkan dengan urusan-urusan pengetahuan yang memang penting. Nah, aku pengen memudahkan teman-teman semua gitu. Pasti akan ada orang yang berpendapat seperti ini. Enggak kok Kak, aku jualan kosmetik, tapi aku juga jualan hijab, tapi ya laris-laris aja tuh gitu kan, ada aja yang belinya gitu kan. Memang ada saja teman-teman, karena sekali lagi itu kan sudah rezeki ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi yang harus digarisbawahi itu ketika kalian fokus jualan kosmetik dan antara kalian tidak fokus jualan kosmetik, itu nanti hasil penjualannya akan berbeda. Yang mana hasil penjualannya itu akan jauh lebih signifikan banyak ketika kalian hanya fokus jualan kosmetik daripada kalian jualannya campur aduk, kosmetik lah, fashion lah gitu. Percaya deh, karena aku sudah menerapkan ini ke bisnis aku. Aku pernah dapat omongan yang menurut aku cukup pedas ya. Ada nih salah satu ibu-ibu yang ngomong, ya ini mah jualan kosmetik aja sih, coba itu etalasenya dipenuhi sama Pampers, jualan Pampers juga, jualan produk-produk bayi juga gitu kan, supaya kelihatannya tuh penuh gitu tokonya. Itu kayak nggak usah dengerin kata mereka. Buat apa kita menu-menuhin toko kita dengan produk yang kurang laku? Buat apa? Aku sudah menguatkan diri bahwa aku di sini fokus jualan kosmetik, dan alhamdulillah akhirnya itu ya toko aku cepat dikenal oleh customer bahwa oh di sana itu ada jualan kosmetik loh. Oh di sana itu ada toko kosmetik loh. Jadi posisi kita itu jelas di mata customer. Di otak atau di persepsinya customer itu toko kita itu jelas jualan kosmetik gitu teman-teman. Aku punya cushion ini dari Something. Cushion ini kan salah satu produk make up dekoratif. Ketika aku kehabisan si produk ini, aku pastikan antara aku beli di online atau aku beli di toko offline. Kalau memang toko offline-nya tersedia ada produknya. Ketika aku sudah tahu bahwa oh di jalan itu, di Jalan Jati Barang itu ada toko kosmetik, Melinda Kosmetik misalnya. Aku mau cari cushion karena cushion aku sudah habis. Nah, otomatis yang ada di pikiran aku, persepsi aku ketika aku kehabisan cushion, aku akan mendatangi toko Melinda Kosmetik. Karena ya Melinda itu fokus jualan kosmetik gitu. Beda lagi kalau misalnya Melinda Kosmetik, jualan kosmetik dan jualan hijab, jualan baju juga. Ketika aku sebagai customer kehabisan cushion ini, aku pasti akan meragukan toko itu ada nggak ya cushionnya, kan dia nggak fokus jualan kosmetik. Pasti persepsinya tuh begitu, persepsi ya yang di otak kita itu, kesannya itu begitu. Kalau misalnya kita sudah mengkukuhkan diri sebagai oke, aku jualan kosmetik nih, otomatis toko kita itu akan jadi rekomendasi nomor 1 di otaknya customer sebagai toko kosmetik gitu. Itu salah satu manfaat ketika kita harus memaksimalkan positioning bisnis atau positioning usaha kita. Poin yang kedua adalah cek apakah lighting dari toko kalian sudah mencukupi. Aku kasih contoh salah satu toko yang kurang lighting. Ini adalah contoh toko yang kurang lightingnya, kurang pencahayaannya, alias redup. Ketika kalian melihat toko tersebut, apa yang kalian rasakan? Tertarik atau minatkah untuk belanja di toko itu, atau kalian merasa tidak tertarik ke toko itu karena pencahayaannya? Yap, ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya toko kita itu kurang pencahayaan, kurang lampunya, bagaimana kita bisa menampilkan etalase atau produk-produk kita ke customer sedangkan pencahayaan atau lampunya itu kurang? Coba deh kalian terapin ini, bener-bener ini berpengaruh banget ke kelangsungan usaha atau toko kalian. Kira-kira apa yang kalian pajang di toko itu bisa kelihatan dari jauh. Terapin pencahayaan atau lighting ke toko, karena lighting itu sangat menentukan. Ini aku ngerekam video aja, kalau misalnya aku nggak pakai lighting,
ya hasilnya itu bakalan jelek. Sebagus apapun aku make upin diri aku, tapi ketika tidak didukung dengan pencahayaan, dengan lighting, dengan ring light misalnya, hasilnya itu akan jelek ya. Begitu juga dengan toko. Sebagus apapun dekorasi toko kita, sebagus apapun produk yang kita jual, serapih apapun kita mendekor etalase kita, kalau misalnya tidak ditonjolkan, tidak dimaksimalkan dengan lampu atau lighting, itu akan sia-sia. Kalian bisa pesen di Shopee, itu terjangkau menurut aku untuk lightingnya, lighting yang kayak gini, lightingnya kayak gini ya. Coba kalian pasang di masing-masing sudut yang biasanya gelap itu di mana, dipasangin aja. Tunggu saja perubahannya, pasti akan drastis insya Allah. Karena lighting atau pencahayaan itu salah satu hal yang menarik pelanggan atau yang menarik customer itu bakalan datang ke toko kita atau enggak. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing dari aku. Semoga kalian suka dengan tipsnya, dengan strategi yang aku kasih ke kalian. Kalau kalian misalnya suka sama videonya, tolong di like dan di subscribe channel YouTube aku seperti biasa untuk mendukung para konten kreator ini ya. Dan supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Oke, seperti biasa aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.